ujian akhir semester pada mata kuliah Pendidikan IPS dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rizwan Jainuddin, MPD, dan Ibu Dian Eka Amrina, SPD, MPD. Kami memilih permasalahan sosial pada bidang psikologi sosial dengan kasus permasalahan bullying. Selamat menyaksikan! 8 SMP dirundung oleh sekelompok pelajar SMP sekolah lain. Aksi bullying ini bahkan mengakibatkan korban kritis. Sementara itu penyidik Polres siswa kelas 3 SD yang menjadi korban perundungan oleh kakak kelasnya. Aksi perundungan ini viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat korban yang berinisial AR mendapat perlakuan kekerasan fisik oleh salah satu pelajar di Desa Delimoyo, Kecamatan Ngadirejo, Temanggung, Jawa Tengah. Selain dicemooh menggunakan kata-kata kasar. Oke teman-teman, di sini saya akan mewawancarai salah satu korban bully. Oke, sebelumnya kakak boleh memperkenalkan diri kakak. Boleh, perkenalkan sebelumnya nama saya. Oke, di sini kakak kan mengalami pembullying. Boleh kakak ceritakan bagaimana kejadiannya? Dari Ya. Jadi dulu itu sewaktu SMA semua orang tuh kan punya sudut pandang berbeda-beda kan. Nah waktu SMA itu saya pernah dibilang genderuwo sehingga tuh jarang ada yang mau berteman dengan saya. Bahkan secara terang-terangan banyak juga yang mengatai saya di depan. Jadi karena efek dari pembulian itu saya tuh pernah mau diet ketat sampai 3 bulan gak makan nasi. Itu 3 bulan gak makan nasi sampai keluarga saya sendiri tuh sampai kayak ngebujuk buat makan nasi karena bener-bener kayak saya tuh di situ tuh bener-bener diet seketat mungkin biar gak dibully gendut lagi. Terus saya juga pernah waktu itu saya nggak bisa motoran. Terus saya dikatain miskin karena nggak bisa motoran. Bagaimana setelah kakak menceritakan hal tersebut, perasaan kakak sekarang gimana? Apakah kakak masih merasakan dendam atau ada trauma juga gitu? Kalau dibilang dendam tuh enggak, tapi kalau rasa trauma, rasa takut, rasa sedihnya itu masih ada. Bahkan mungkin kalau ketemu orang-orang yang membuli saya dulu, mungkin saya tuh masih ada rasa takut buat ngeliat mereka. Gemeter juga ada, tapi karena udah berlalu waktu ya, dimanapun kadang orang yang ngebully itu nggak pernah mau sadar kalau dia pernah ngebully kita, ngehancurin mental orang lain. Oke. Sekian guys, terima kasih untuk kakak karena telah mau menceritakan pengalaman kakak tentang pembulian. Oke guys, sekian dulu wawancara tentang pembulian. Nah, video tadi merupakan hasil observasi dan wawancara yang telah kami lakukan. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari bullying. Apa sih itu bullying? Menurut KBBI, bullying sendiri adalah perilaku agresif yang berulang, meniru, dan sengaja dengan memiliki tujuan untuk menyakiti, merendahkan, dan mendominasikan orang lain secara emosional, fisik, maupun mental. Kasus bullying ini masih sering sekali terjadi di kalangan masyarakat. Perbuatan yang termasuk dalam bullying ini banyak sekali. Selain melalui kontak fisik, ucapan merendahkan dengan mengolok-olokkan dengan kata-kata yang tidak pantas itu juga termasuk dalam bullying loh. Lalu, kenapa sih bullying ini terjadi? Faktor-faktor yang dapat menyebabkan bullying itu sendiri antara lain yang pertama adalah keluarga. Pelaku bullying seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah. Orang tua yang terlalu berlebihan memberikan hukuman kepada anaknya, dan situasi rumah yang penuh stres, agresi, dan permusuhan. Anak-anak tersebut akan mempelajari perilaku bullying ketika mengamati konflik-konflik yang ada pada perilaku orang tua di rumahnya, sehingga kemudian mereka akan meniru dan melakukannya kepada teman-teman mereka. Nah, yang kedua adalah sekolah. Pihak sekolah seringkali mengabaikan terhadap perilaku bullying itu sendiri. Akibatnya, anak-anak yang menjadi pelaku bullying ini merasa ada penguatan terhadap perilaku mereka, terhadap imigrasi mereka kepada anak-anak yang lainnya. Nah, yang ketiga
faktor kelompok sebaya. Anak-anak ketika berinteraksi dalam sekolah dan teman-temannya di sekitar kadang terdorong untuk melakukan bullying. Beberapa anak-anak yang melakukan bullying dalam usaha mereka untuk membuktikan bahwa mereka itu sendiri dapat masuk ke dalam kelompok tersebut meskipun mereka merasa tidak nyaman dengan perilaku tersebut. Nah, yang keempat, kondisi lingkungan sosial. Kondisi lingkungan sosial pula dapat menyebabkan timbulnya perilaku dalam bullying itu sendiri. Salah satu faktor lingkungan yang dapat menyebabkan tindakan bullying adalah kemiskinan. Mereka yang hidup dalam kemiskinan dan keterbatasan dapat saja terjadinya bullying sehingga terjadi pemalakan antar siswanya. Dan yang terakhir, tayangan televisi dan media cetak. Tayangan televisi ini membentuk pola perilaku bullying dari segi tayangan yang mereka tampilkan. Di sini saya akan jelaskan jenis-jenis bullying. Ada berapa sih jenis-jenis bullying? Menurut Kementerian PPA ada 6 kategori bullying. Yang pertama yaitu kontak fisik langsung. Contohnya seperti menjambak, mendorong, memukul, menendang, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kontak verbal langsung, contohnya seperti mencela, merendahkan, dan mengejek. Yang ketiga yaitu perilaku nonverbal langsung, contohnya seperti tindakan melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan. Yang keempat yaitu perilaku nonverbal tidak langsung, contohnya seperti tindakan mendiamkan seseorang, manipulasi persahabatan sehingga retak, sengaja mengecilkan atau mengabaikan, dan mengirimkan surat kaleng. Nah, yang kelima yaitu cyberbullying. Cyberbullying ini tindakan menyakiti seseorang menggunakan media elektronik. Contohnya seperti rekaman video intimidasi, pencemaran nama baik lewat media sosial. Dan yang terakhir yaitu pelecehan seksual. Contohnya seperti menyentuh, memeluk, dan mencium tanpa izin. Beberapa dampak psikologis korban bullying. Yang pertama adalah berkurangnya harga diri dan percaya diri sang korban. Yang kedua adalah problem kesehatan mental, di mana sang korban akan mengalami kecemasan dan ketakutan. Yang ketiga adalah sakit yang serius dan luka parah seperti patah tulang dan lebam-lebam pada tubuh. Yang keempat adalah problem kesehatan seksual, di mana bisa saja sang korban akan mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Yang kelima adalah mengembangkan perilaku agresif, seperti sang korban akan mudah marah dan menjauh dari lingkungan pertemanan. Dan yang terakhir adalah kematian. Nah, terakhir, bagaimana sih cara mengatasi bullying? Cara mengatasinya, pertama, melakukan sosialisasi tentang bullying. Sosialisasi ini dapat dilakukan dengan online maupun offline. Contohnya, menyebarkan poster anti-bullying di sosial media. Secara offline, contohnya, guru dan dosen sebelum memulai pelajaran dapat memberikan wawasan tentang perundungan. Yang kedua, membuat aturan yang tegas terhadap perundungan. Semua orang harus mengetahui konsekuensi dari perundungan ini. Hal ini dapat membuat para pelaku perundungan itu jerah dan menghindari tindakan tersebut. Yang ketiga, memberikan dukungan pada korban. Korban seringkali merasa takut maupun cemas akan terhadap lingkungannya. Tunjukkan bahwa kita peduli pada mereka. Tunjukkan bahwa mereka itu tidak sendiri. Yang selanjutnya, menjadi contoh yang baik. Hindari kata-kata verbal yang menunjuk pada pembulian. Nah, yang terakhir, melawan perundungan. Salah satu cara ini yaitu melaporkan para pelaku perundungan ke pihak yang berwenang. Yuk cegah bullying dengan berani melawan dan melaporkan pelaku. Semoga video ini dapat bermanfaat dan membuka wawasan kita tentang bullying. Slogan kita, berdiri bersama melawan perundungan.